Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasono Adi, berasal dari JGT Angkatan ke-7, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.2 dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam presentasi kali ini ada tujuan pembelajaran, yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang sudah didapat sebelumnya. Dalam presentasi ini ada panduan beberapa pertanyaan, yaitu membuat tentang kesimpulan, menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat untuk membantu proses pembelajaran murid, dan memberikan beberapa contoh bagaimana materi yang juga berhubungan dengan modul yang lain, serta bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini. Sehingga dari kesempatan ini dapat diambil konklusi bahwa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Ada beberapa langkah cara mengimplementasikannya, yaitu di kelas, di sekolah, maupun di sekitar sekolah. Sedangkan di kelas, memanfaatkan ruangan yang tersedia, fasilitasi murid, melakukan kolaborasi dengan guru lain, dan memanfaatkan sumber finansial. Sedangkan di sekolah, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, membentuk komunitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah, manfaatkan sarana sekolah yang ada, lingkungan sekolah yang ada, serta sumber finansial yang ada di sekolah. Sedangkan yang di sekitar sekolah, kita wajib membangun relasi dengan masyarakat sekitar, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pihak luar, serta ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, fisik, sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dibawa dengan baik, dikelola dengan baik, maka akan membentuk suatu proses mendorong sebagai wadah proses pembelajaran yang menjadi ke arah yang lebih baik. Di sini dapat dicontohkan modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan keterampilan dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid dan selalu membersamai murid. Modal fisik contohnya adalah sarana prasarana serta seluruh ruangan di sekolah. Jika diolah dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat dan sesuai keinginan. Modal sosial yaitu contohnya norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah yang dibuat agar murid memiliki kesadaran diri dalam pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman. Sedangkan modal lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan bisa menjadi lab alam. Sedangkan modal politik adalah kebijakan kepala sekolah yang dapat meningkatkan pembelajaran yang berbeda pada murid, kerjasama sekolah dengan dinas-dinas yang lain termasuk dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan dan dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dan modal finansial di sini dapat memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dalam BOS untuk keperluan operasional sekolah sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih berkualitas maupun sumber-sumber finansial yang lain termasuk adalah peran serta masyarakat. Sedangkan contoh untuk modal agama dan budaya, kebiasaan yang kita gunakan di sekolah adalah kegiatan kebiasaan di sekolah, berdoa, sholat jamaah, gotong royong, dan bersih-bersih setiap hari Jumat atau Jumat bersih. Itu dapat mengubah perilaku murid agar lebih tertib, berakhlak sehingga mempermudah dalam pembelajaran materi kegiatan selanjutnya. Sedangkan keterkaitan dengan modul lain, modul 1.1 bahwa guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun dengan segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh murid maupun sekolah. Sedangkan pada modul 1.2 sebagai pemimpin pembelajaran guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang melibatkan dengan segala macam aset yang sudah ada yang sudah dimiliki oleh sekolah, baik itu aset di lingkungan politik maupun sosial budaya sekolah dan manusia. Koneksi antar materi dengan modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset yang ada.
Sedangkan keterkaitan antar modul 1-4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan alat yang baik sebagai aset dalam modal budaya serta terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman. Sedangkan koneksi antar materi keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2 adalah dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berbasis aset dan berbasis kemampuan yang ada. Dari proses pembelajaran di modul ini, pemahaman sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 adalah: sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik serta yang ada di lingkungan sekolah, dan lebih banyak berpikir kekurangan tentang kekurangan dan kelemahan kita atau masalah yang ada di sekolah saja, tanpa berusaha mencari solusinya. Sedangkan sesudah mempelajari modul ini 3.2 ini, saya baru memahami bahwa terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk mendapatkan pengembangan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Pemikiran yang berubah setelah saya mempelajari modul 3.2 antara lain bahwa dalam benak saya sekarang sudah tertanam terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada dan memiliki keberanian untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3. Murid yang bermacam-macam dan heterogen dengan berbagai macam latar belakang, kondisi dan motivasi orang tua dapat menjadi aset jika diberikan perpindahan dan ruang yang cukup untuk kita berkolaborasi dan berdiskusi. Yang keempat, menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Dan terima kasih saya ucapkan atas presentasi yang saya sudah paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.